Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin saya hormati, alhamdulillah, syukurillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak jadi orang Islam itu disetting harus seneng aja. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita disuruh sholat 5 waktu. Setiap 5 waktu kita ngapain coba? Yang pertama itu alhamdulillah, bersyukur. Jadi keadaan sumpek sesumpak apapun tetap senang. Dan itu memang ya, desainnya Allah Subhanahu wa taala, kepingin menyenang-nyenangkan kita. Dan kita harus gembira mulu, nggak boleh sedih. Sedih itu nggak boleh. Sedih itu dosa. Ya termasuk takut juga dosa. Sedih itu sebetulnya sih itu dosa. La takhaf wa la tahzan. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Pokoknya alhamdulillah senang aja. Karena itu kalau masih sholat 5 waktu itu lumayan lah. Seseorang itu masih terkendali sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Kau masih memberikan kesempatan kepada saya untuk ibadah kepada Engkau. Ibadahnya itu aja diterima kasih. Itu belum nikmat-nikmat yang lain. Kalau orang terbiasa begitu, wah dijamin ikhlas. Kok bisa dijamin ikhlas? Ya iyalah, kan kita itu bisa diizinkan untuk ibadah itu sudah luar biasa. Karena nggak sembarang orang diizinkan untuk bisa menunaikan kewajibannya. Banyak orang yang ilmunya tinggi tapi nggak sadar kalau itu kewajibannya. Akibatnya dia tidak ibadah. Nah, itu istilahnya Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan kaifa tutlabul ujro, kaifa tutlabul ajro mimma yuhdika ilaika. Nah, bagaimana sih kamu kok bisa minta bayaran kepada yang telah memberimu hadiah? Oh, ini aneh ini. Udah dikasih hadiah masih minta bayaran kepada yang memberi hadiah. Itu aneh sekali ini. Contohnya gimana sih Kanjeng? Ya misalnya Anda diberi hadiah nih, kamu saya kasih duit 1 miliar untuk kuliah. Kuliah sampai lulus ya. Ini duitnya 1 miliar. 1 miliar tah? Iya, lulus itu 1 miliar lebih. Iku beasiswa Manbuka Kusho itu zaman dulu 172.000 yen, dirupiahkan kira-kira ya 20 juta rupiah itu per bulan. Sampai 36 bulan, kadang 48 bulan. Jadi 4 tahun kali 12, 48 bulan. Itu kalau 1 miliar ya lebih. Masih ada tambahan SPP-nya segala. 1 miliar ya. Nah, katakanlah 1 miliar. Nih, kamu saya kasih 1 miliar sekolah yang ternyata setelah sekolahnya, ya Allah, saya sudah sekolah, saya sudah menggunakan 1 miliar itu. Mana hadiahnya? Loh, sudah dikasih 1 miliar kok masih minta hadiah? Oh, kamu dikasih 1 miliar itu sudah. Jadi ya kok minta ongkos? Ongkosnya mana Tuhan nanti? Ini yang buat kita insya Allah akan bisa jadi ikhlas ini setelah ini ya berarti kita itu sedang diberi hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala segini banyaknya karena itu sudah menjalankan semuanya ini itu dalam keadaan emang settingnya untuk itu dan nggak perlu lagi dikasih tambahan ongkos dan nggak perlu kita minta ongkos. Ya Allah saya ini sudah terawih sekian rakaat, sudah sekian malam ini, 17 malam, 18 malam, mana hadiahnya untuk saya? Mana ongkosnya untuk saya? Ya Allah, saya sudah berdoa ini, yang sudah istighfaran, sudah tahlil, sudah ini, sudah baca Al-Quran. Mana ongkosnya ya Allah? Sampai begitu sekarang. Karena organ tubuh yang kita pakai ini pun adalah organ tubuh miliknya Allah. Kesempatan yang kita pakai untuk ibadah pun adalah miliknya Allah. Bahkan ketika kayak begini pun ini bisa ngaji ini nggak sembarangan loh. Banyak orang yang tidak berkeinginan untuk mau mengupdate mindsetnya agar bisa tetap dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh itu juga disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan setting-setting yang indah ini ya sudah kita nggak perlu lagi minta ongkos. Walaupun sebetulnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetap diongkosi gitu, walaupun nggak minta. Iya kan? Ingat zaman waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu di suatu kesempatan Rasulullah berjalan-jalan di sorga ternyata ketemu sama sebuah bangunan yang sedang dibangun. Yang bangun para malaikat. Wah sibuk sekali malaikat itu, massal membangun si gedung tadi itu. Indah sekali. Rasulullah sempat tanya kepada malaikat, itu apa itu malaikat? Ya, bangunan bagus. Miliknya siapa? Lu miliknya umat panjenengan Rasulullah. Miliknya siapa? Lu iya dah. Iya milik umat panjenengan. Oh, seneng Rasulullah terus jalan lagi. Nah suatu ketika balik lagi lewat jalur yang sama.
Ternyata bangunan tadi itu lagi berhenti pembangunannya. Nggak ada yang sedang membangun. Rasulullah tanya lagi loh, tadi kan banyak yang bangun, sekarang kok berhenti? Kenapa malaikat kok mereka berhenti semua? Nah, begitulah Rasulullah kalau mereka lagi ibadah di dunia ini, nah, pembangunan di sini akan jalan terus. Kalau mereka berhenti, ya otomatis itu berhenti juga. Oh, ternyata setiap langkah kita itu berarti sedang membangun sebuah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan itu akan terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari amalan kita. Karena itu sudah jangan bosan-bosan. Kita tetap jadi hamba Allah ini jangan bosan-bosan dan memang itulah hakikatnya kita sedang berada di dunia ini. Begitu pula dalam beribadah, dalam bekerja, dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, dalam melakukan semua aktivitas jangan sampai bosan-bosannya. Nah, saya ingin sharing beberapa hal dari kitab Nasha'ihud Diniyah. Insya Allah ini hal-hal yang harus kita ketahui dalam sehari-hari. Ini adalah kitab Nasha'ihud Diniyah dan kita sudah membahas tentang ilmu pengetahuan dan hari ini kita senggol sedikit tentang zakat dan haji dalam rangka belajar ini. Baca dulu ya Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ilmu bi ahkamiz zakati ala man la mala lahu tajibu alaihi zakah fihi fala yajib. Wa kadzalika ilmu bi arkani al-haji wa syara'itihi fi nafsihi la yajibu ala ghairi mustati' wa la ala al-mustati' hatta ya'zima ala safari aw ala syuru'i fil haji. Wa ammal ilmu bi wujubi zakah wal haji ala kulli muslimin fayajibu alima dzalika ala al-jumlah. Jadi ilmu tentang hak, tentang hukum dari zakat, hukum dari haji, itu kalau emang belum berkewajiban sih nggak masalah kalau nggak tahu. Tapi setidaknya kalau tentang kewajibannya, wajib loh zakat itu, wajib loh haji itu setiap muslim harus tahu secara umum, nggak boleh sampai nggak tahu. Wah, nggak ngerti kalau saya diwajibkan haji ini. Oh, nggak boleh, harus harus tahu tentang detailnya cara-cara cara haji itu silakan dipelajari. Nanti kalau sudah punya duit itu wajib. Tapi kalau belum punya duit tidak wajib. Ya, walaupun tidak wajib tetap kita pelajari. Begitu nanti wajib kita tinggal berangkat dan itu pun termasuk dalam ibadah, rangkaian ibadah, belajar atau menuntut ilmu itu. Wa amal ilmu bi syurutil bai'i wasyara'i wal muamalati wan nikahi fayajibu ala man arada ad-dukhul fi syai'in minha ay ya'lama hukm Allah Ta'ala fiha wa ma tasihu bihi wa ma tufsidu bihi fi ibtidaiha wa fi dawami 'alaiha la budda lahu min dhalik wa illa waqa'a fi ma yaskhitullahu 'alaihi sya'a am aba. Dan adapun ilmu tentang tata cara SOP syarat ya. Baik itu adalah jual beli, tasyara' wal muamalat maupun transaksi-transaksi termasuk juga nikah. Maka wajib seseorang itu untuk mengetahuinya dan bahkan harus tahu detailnya ketika dia sudah mau mau memasuki amalan tersebut untuk bisa tahu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, itu harus menguasai. Wah, ini masih lama, ya nggak apa-apa. Sekarang juga dipelajari karena sebentar lagi kita pasti akan jual beli, ya, ada transaksi dengan menggunakan berbagai macam tools atau instrumen yang saat ini ada. Alhamdulillah makin hari instrumen untuk bayi usyaro ini apa jual beli itu makin hari makin banyak. Ya, tentu saja banyak sekali di antaranya yang berupa tidak sekedar jual beli, ya termasuk ongkos, termasuk bayaran atau honor, itu termasuk dari cara mendapatkan uang itu harus halal. Kita, ya mohon maaf ya, saya sering curhat bagaimana tentang sistem pemerintahan, bagaimana tentang orang-orang yang harus bekerja dengan sistem itu. Saya kadang-kadang tahu, ini loh emang tugasnya, tapi nggak digarap. Untuk apa? Untuk supaya bisa dilemburkan. Ilmu itu tuh halal atau haram itu gimana caranya menghukuminya? Wong itu cuma tugasnya dia dan nggak mau garap supaya jadi lembur dan lembur nanti keluar keluarnya duit. Saya juga kadang ketemu ya. Ini ya cerita teman-teman juga sih. Loh, itu kan sudah tugas Anda, kenapa nggak digarap? Oh, ini di pihak ketiga kan aja. Oh, gitu. Di outsourcingkan saja. Ini dijadikan proyek yang dikerjakan orang luar. Akhirnya dia nggak kerja, dia hanya mengawasi aja. Sedikit kerjaannya dia. Orang luar yang garap. Setelah orang yang garap, orangnya kan dibayar tuh. Soalnya ada anggarannya. Anggarannya pun gara-gara apa coba? Gara-gara agar penyerapan anggaran bisa 100%. Nah, kayak gitu tuh halal apa haram ya? Ya setengah haram itu. Terus bagaimana setelah dia mengawasi, nah, pengawasannya itu bisa tidak 100%
Manta itu sangat teliti. Wah, supaya begitu harus ada pelumasnya. Dikasihlah duit oleh yang garap. Riswah namanya itu. Wah, riswah itu sogoan ya, suap, gratifikasi. Nah, yang seperti itu entah kenapa kok jadi budaya ya. Ya ngerti saya. Ini sampai kapan seperti ini? Dan mereka semua yang sedang melakukan itu juga kayaknya pada religius. Yang Islam ya religius, yang tidak Islam yang punya agama sendiri, dan dia religius juga. Gitu nyebut nama Tuhan. Tapi ya tetap aja itu gratifikasi dipakai. Ya mohon maaf ini bagi yang pekerjaannya kadang-kadang juga demikian. Ya Allah, lebih detail lagi. Ini ada proyek, jelas-jelas proyeknya itu kalau dikerjakan, ini pasti jadi peluang untuk gratifikasi seseorang. Negara dirugikan sekian miliar. Gara-gara kita melaksanakan proyek itu, maka negara rugi sekian miliar diambil orang-orang itu. Misalnya begitu ya, belum dalik. Itu ya haram juga sebetulnya kan. Tapi tetap aja dilakoni. Ya kadang saya dari teman ya cerita, anu sahabat proyek di anu ini di itu ini. Nah, terus ya, sampean dapat berapa? Dapat segini. Nilai proyeknya berapa? Nilainya segitu. Lo kok bisa segitu? Ya diambil paknya itu sekian. Dan itu tahu dari awal. Ribet kan? Ya ini memang repot. Makin hari kita ini makin makin sulit nyari rezeki yang halal itu makin repot. Ya Allah, sampai kapan gitu ya? Ya, kerepotan-kerepotan seperti ini. Dan sekarang beberapa yang baunya itu bau korupsi misalnya atau gratifikasi seperti itu. Itu kalau nggak dilakoni, itu kadang ditekan oleh kadang atasannya, kadang jajaran di sampingnya. Oh, gimana? Ya harus dilakoni. Kalau nggak nanti nggak terserap dananya. Kalau anggarannya nggak terserap, dianggap kita itu nggak berhasil. Saya merasakan betul itu kalimat-kalimat seperti itu. Ya Alhamdulillah Allah SWT membantu. Allah Ta'ala menolong. Jadi justru mereka harus tidak disadarkan. Nggak begitu caranya. Oh, jauh-jauh dari Surabaya bisa bilillah ke Jakarta kok malah disuruh menghabiskan uang negara. Kebalikan, kalau bisa kita hemat, kenapa tidak? Kalau bisa dengan IT, kenapa harus bayar? Kenapa kalau bisa dilakukan dengan mudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dilakukan, kenapa kok pura-pura nggak bisa sehingga harus orang lain? Astagfirullahaladzim. Ternyata banyak sekali peluang-peluang untuk seperti itu. Ya mohon maaf ya, hari-hari ini juga yang namanya pencucian uang itu terjadi di mana-mana banyak sekali. Malah yang punya mobil mewah, apa Rubicon ya, mobil mewah itu kita cek, kalau ngecek itu dicek bansos, itu ada namanya bahkan alamatnya itu. Ternyata dia dapat BLT, BST namanya, dapat BST, punya Rubicon, punya mobil mewah. Wah mobilnya siapa itu? Ya silakan bisa dicek sendiri itu yang lagi rame di media itu mereka yang sedang mencuci uang kadang mengatasnamakan properti miliknya itu kepada tukang sapu, tukang tambal ban, sampai kapan dari dicek ada sekitar 10.000 orang, miskin sekali orang itu. Tapi kok ternyata punya perusahaan, punya. Ya lagi-lagi ya pencucian uang. Tuh, pencucian uang itu halal apa haram? Ya jelas haram toh. Kan nggak ada di Al-Quran di hadis, ayo rombonganmu aja itu untuk menghindari berdalihkan agama. Padahal itu sesungguhnya akal normal manusia aja bilang haram itu. Jadi hadirin, makin hari kita makin diuji keimanan kita. Secara fisik, ya gampang sebetulnya mendeteksinya. Tapi dicari-cari bahwa itu tidak melanggar. Padahal itu jelas-jelas melanggar. Hati kita lebih bisa bicara. Makanya sampai ditanyakan istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Istafti itu minta fatwa. Ya fatwa itu keputusan itu istilah Rasulullah kok luar biasa ya fatwa. Mintalah fatwa, istafti. Tanyailah ya. Mintalah fatwa, kolbak hatimu. Hati kita itu alhamdulillah ya jernih sih. Tapi ya mohon maaf kadang-kadang orang memang tidak semua orang ya, tidak semua orang itu punya hati yang jernih. Ya kalau dia biasa berkubang lumpur, disuruh jernih ya sulit. Ya istilahnya kacamata itu kadang-kadang bukan karena matanya kurang awas, tapi kacamatanya itu tertutupi, terkabuti oleh kotoran-kotoran untuk bisa melihat, nggak perlu sampai melotot-melotot sebetulnya, tapi kotorannya itu yang dihapus. Tapi sayangnya kotoran itu biasanya nempel karena banyaknya dosa.
bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi banyaknya dosa itu akhirnya berwujud noise dan noise-nya itu menempel pada kaca. Ada kacanya itu kaca mata kita itu basor hati. Hati yang tertutupi oleh noise tadi nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bahkan nggak bisa mencium mana yang bau busuk atau bau harum. Alhamdulillah mendalik. Ini saya tegaskan ini di bulan suci Ramadan karena kita itu secara apa ya SOP-nya ya tusinya hari-hari itu di bulan suci Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk gampang-gampang ngempet dari segala perbuatan yang haram. Puasa itu apa? Puasa itu som itu bahasa Arabnya artinya adalah imsak. Imsak itu bahasa Jawanya gampang apa? Ngempet. Bahasa Jawanya imsak itu ngempet. Yang ngempet dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya biarlah walaupun Anda nggak bisa melakukan ibadah yang amazing ya, walaupun kita nggak bisa melakukan kesunahan yang banyak, tapi setidaknya kita harus ngempet dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ini kayak sok ngempet. Kok kudu ya? Kudu ngomel, kudu bojuk, kudu ngamuk, kudu ini. Wis turu wae. Minimal kalau tidur itu tercegah dari kemaksiatan. Nah, karena itu tidurnya orang puasa dihitung ibadah itu karena daripada melakukan keburukan. Itu jangan dibalik. Kalau puasa disunahkan tidur, oh, enggak gitu konsepnya. Salah. Konsepnya enggak begitu. Konsepnya itu daripada melakukan kemaksiatan, keburukan, mendingan kamu tidur jangan ngempet. Ini Islam itu memberikan solusinya luar biasa. Jadi orang ke tidur itu bisa aja tarkus sunnah ya, meninggalkan kesunahan-kesunahan karena dia tidur kan. Tarkul wajibat kadang meninggalkan kewajiban karena dia tidur ya. Ya kalau tidurnya melewati jam sholat ya ya tarkul kewajiban, tapi kan bisa dibangunkan suruh sholat itu. Tapi tidak hanya wajib, tapi juga kesunahan. Misalnya semalaman tidur nggak tahajud sama sekali. Kalau pasang nggak terawih misalnya itu adalah meninggalkan kesunahan. Tapi jangan dipandang hanya meninggalkan kesunahan, tapi juga meninggalkan keharaman. Betapa banyak yang harusnya keharaman dia langgar, gara-gara ketiduran nggak jadi haram, nggak jadi maksiat. Itu mesti dipandang begitu juga. Jadi sampai bisa aja meniatkan diri ketika tidur itu untuk meninggalkan keharaman. Itu yo ibadah kan. Jadi kan haram itu kan kalau dilanggar dia akan berdosa, kalau ditinggalkan dia berpahala gitu kan. Kalau wajib kebalikannya. Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Berarti kalau meninggalkan keharaman itu kan berpahala ya. Berpahala enak itu. Sama seperti ibu-ibu yang lagi haid, ibu-ibu yang lagi nifas, itu puasa itu haram atau makruh? Puasa itu haram apa makruh? Haram. Ibu yang lagi haid itu puasa haram. Artinya kalau puasa maka dia mendapat dosa. Kalau tidak puasa dia mendapat pahala. Lu enak nih ibu-ibu yang lagi haid itu nggak puasa dapat pahala lagi itu. Bersyukur itu ibu-ibu yang lagi haid yang lagi nifas dan seterusnya itu Allah Taala memberikan keinginan seperti itu. Nah, hadirin tadi disampaikan bahwa al ilmu bisyurutil bai' syara ini bermakna luas bahwa yang kita lakukan khususnya dalam mendapatkan rezeki yang halal itu juga harus dievaluasi. Ya tentu saja nggak terus karena kita bersih mentang-mentang bersih wala tuzakku anfusahum jangan kamu sok suci kalau begitu itu. Karena setiap langkah kita ya belum tentu juga. Nah, saya nggak ngerti kalau kita misalnya mohon maaf nih teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai supir misalnya driver misalnya belum tentu juga itu halal. Dari mana? Ya kan yang diantar itu belum tentu orang yang baik-baik. Siapa tahu dia pergi ke situ, pergi mau ngerampok naik mobil itu. Ya, berarti kan yang dibayarkan kan duit-duit yang jelek tadi. Atau mau pergi zina atau pergi korupsi, atau pergi kemana si sopirnya pesawat itu atau pemilik maskapainya itu membawa para koruptor. Itu kan ya sedikitnya sebetulnya. Karena tuh dalam hal kayak gini nih Syekh Abdul Qadir Jailani pernah sampai mengatakan fal halalu hukmin. Apa itu? Sebut halal itu halal hukumnya saja. La halalu ainin, bukan halal ainnya, substansinya. Kalau kita cari substansinya nanti ketemu seperti itu. Ya halalnya halal hukum. Yang penting transaksinya halal, halal sudah. Di contoh ketika naik pesawat terbang tadi, maskapainya nerima duit, duitnya itu karena dia mau dinaiki pesawatnya, maka duitnya diterima sudah itu. Begitu pula sebuah tugas, sebuah proyek, sebuah
pembelian barang atau jasa, ada barang dan jasanya sudah. Kita sulit untuk mendeteksi sampai detail-detail. Terus dosanya nasibnya bagaimana kalau sampai detailnya tadi diusut? Nah, disitulah kita perlu membersihkan harta kita. Nah, itulah yang disebut tadi itu sebagai kewajiban untuk menunaikan zakat. Nah, zakat itu membersihkan. Ya, itu zakat fitrahnya membersihkan jiwa ya. Ya, zakat harta juga begitu, zakat mal. Nanti harus membersihkan eh, mal atau harta kita. Nah, harta kita seberapa banyak yang harus dibersihkan? Ya, silakan pelajari di fikihnya. Terutama terutama harta yang bersifat cash atau berupa emas atau perak dan sebangsanya yang bernilai rupiah yang melebihi nisab. Sekarang nisab itu nggak sulit-sulit, bisa banyak yang bisa ngitungkan dengan ya sekitar 500 gram itu sekarang dikuruskan seberapa rupiah dan kita mudah untuk membayarnya. Ya, baik, ini adalah bagian dari pentingnya kita mengetahui definisi ini. Fa innal jahila muta'arridun bi jahlati li sukhtillah wal wuqu'i fil halaki ala kulli halin. Jadi orang-orang yang abai terhadap hal ini karena kebodohannya. Jadi bodoh itu bukan berarti dia IQ-nya rendah, bukan ya. Jahil itu bodoh bermakna nggak mau menggunakan pikirannya. Ini seperti kalau kita ketemu orang bodoh yang seperti ini, itu suruh tinggalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau sama diajak debat, yang debat ternyata nggak mau menggunakan akal logikanya, wes tiwat debat sama dia pas ngetokno tenaga energi, ujung-ujungnya gegeran, berantem atau setidaknya pikiran kita jadi apa hektik itu. Hektik itu gak enak ya. Ya hektik. Wah ini orang-orang bawa penyakit semuanya, wes gak usah tinggal ya. Itu debat yang dengan orang yang tidak menggunakan logikanya, suka main pokoknya. Oh, pokoknya haram, pokoknya ini, pokoknya udah itu oh lu salah mah udah bye-bye aja tinggalkan nggak diteruskan nanti ujungnya kalau nggak kita jadi musuhan kita, akhirnya pikiran kita jadi sumpek atau bahasa lainnya sedih ya padahal kita nggak boleh sedih dengan omongannya orang fala yahzunka qauluhum sama ojo gampang sedih apalagi dengan omongan orang so, omongan orang nggak ada beresnya nggak ada selesainya dia omong apa mesti dia omong nggak enak tinggalin aja fala yahzunka qauluhum sudah nggak usah sedih omongan orang balik ke pembahasan kita tadi bahwa tidak bisa menggunakan logika ini, tidak mau berpikir ini, itu muta'aridun. Itu sama dengan menyodorkan diri untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbok ya mikir gitu. Jadi kehati-hatian kita dalam mencari rezeki ini mbok ya mikir. Haram yo ojo di terusnya ditabrak. Kalau sudah kita logika sudah alhamdulillah beres. Nah, itu nanti mesti ada noise-noise-nya tuh. Nah, kita bersihkan. Zakat ini akhirnya kita bisa mensucikan kembali. Yang namanya noise itu sulit dihindari. Karena itu nggak boleh fala zaku anfusakum, kamu jangan sok suci. Wah, pekerjaanku ini suci. Yang mohon maaf ya, ada beberapa teman sampai sekarang anti dengan bank. Oke lah, bank itu memang ada dua atau bahkan lebih pendapat menghalalkan dan mengharamkan. Halal itu kalau dia menyatakan itu bukan termasuk riba bunga itu. Ada yang mengharamkan, karena bunga itu ya riba itu sendiri. Ya, kalau saya ikut yang bunga dengan riba itu berbeda. Bunga itu anak no duit istilahnya. Jadi kalau apa riba itu anak no duit ini bunga ini tidak seperti itu. Jadi pendapat silakan mau pendapat yang apa eh, pendapat yang opsi A atau opsi B, masing-masing orang bisa begitu. Ya contohnya ya saya dulu waktu sekolah itu sempat mohon maaf nih makan soto sak mangkok dengan nasinya itu 500 rupiah. Serius pernah. Sekarang kalau kita ke Cahar berapa sama kok soto? 25.000 ya, 25.000. Kalau ya sotonya lebih anu lagi ada soto apa misalnya wawan itu ya mungkin hampir 50.000 lah. 50.000 dulu 5.000 sekarang 50.000. 500 cuma sorry 500 rupiah itu satu mangkok soto waktu itu. Sekarang 50.000, 100 kali lipat. Kan kalau waktu itu ada orang pinjam saya uang 10.000 apa 10.000 itu kira-kira ya. Nah, waktu itu 10.000 itu bisa bayar SPI-nya anak sekolah itu, sekolah ya, SPI ya, uang pangkal. 10.000 rupiah itu bisa bang. Sekarang uang pangkal berapa? 1 jutaan kan? Ya, sekitar itulah sama. Artinya kalau dulu Anda pernah hutang kepada saya 10.000 rupiah, waktu itu ya, terus tiba-tiba hari ini muncul nongol, ya mohon maaf,
Sudah sekian puluh tahun saya itu ternyata punya utang sampean. Berapa? 10.000. Ini saya kembalikan duitnya 10.000-nya. Tek. Ya, nggak fair lah. 10.000 zaman sekarang ini untuk masuk TP itu bayar parkir itu ya 10.000. Masa 10.000 zaman segitu untuk bayar SPI bisa, sekarang disaur dengan 10.000 yang untuk hanya bayar parkirnya kita pergi ke plaza. Ya nggak lucu lah. Nah itulah yang disebut tadi. Ya kok coba gunakan lah ini logika kita. Bahwa kayak gitu itu juga bener. Fair aja bahwa 10.000 pada zaman itu memang iya untuk ini. Tapi kalau sekarang ya sudah nilainya ya 1 juta itu. Enak aja Anda bayarin. Nah, kalau dari berpikir cara segitu, ya nanti efeknya panjang itu. Misalnya karena menganggap sebagai riba maka pada keluar dari bank. Nah, keluar dari bank ini terus merasa suci sendiri itu ya hati-hati. Termasuk satu zaku anfusakum itu jangan merasa dirimu itu sok suci. Belum tentu juga pekerjaanmu yang sekarang ini misalnya pekerjaan apa misalnya buka kuliner misalnya ya usaha kuliner. Belum tentu juga itu juga juga nggak ada dosa, belum tentu itu. Kalau yang makan tuh para koruptor gimana? Sama aja kita memberi kekuatan fisik kepada koruptor itu untuk bisa korupsi loh kan dosa juga. Jadi repot itu. Sama aja sih. Misalnya duitnya yang kita pakai untuk masak belum tentu juga. Misalnya yang makan tadi koruptor, terus dia bayari misalnya bayar berapa? 100.000. 100.000-nya untuk digawe kulaan. Kulaan apa? Ayam misalnya. Ayamnya itu dapat berapa? Mungkin 5 ekor misalnya. 5 ekor itu jadi misalnya 20 piring misalnya. 20 piring, piringnya itu isinya ayam-ayam yang haram tadi itu. Kira-kira yang makan itu jadi haram apa enggak juga? Ya, yang makan makanan haram ya enggak boleh, dosa juga. Kayak gitu berlanjut terus-menerus. Jadi bahaya tentang duit haram itu kalau ditransfer ke tempat lain ya jadi tetap haram, najis. Loh, tapi kan saya nggak tahu ya, nggak tahu itu nggak ada urusannya dengan status keharuman, walaupun nggak tahu itu tetap haram. Ya saya ambil contoh gini aja, ada orang makan racun, mohon maaf ini, ada orang makan racun, itu dosa apa enggak? Nggak tahu, ya nggak dosa. Iya nggak dosa, walaupun nggak boleh makan racun itu, tapi tetap aja kalau nggak tahu ya nggak dosa. Tapi kan tetap aja orangnya gelimbung akhirnya kan, teler, akhirnya meninggal dunia bisa-bisa itu. Atau minum, maaf, minuman keras. Minuman keras itu kalau nggak tahu boleh nggak? Nggak tahu kok, langsung masuk aja. Tapi kan akhirnya buyang kepalanya itu. Nah itulah sebabnya makan yang haram itu bisa aja kita nggak tahu, tapi tetap aja efeknya, impactnya, hal negatifnya itu tetap rasakan. Sekali lagi harus sangat hati-hati. Walaupun sesungguhnya kalau terlalu hati-hati itu akan tetap sulit. Makanya Imam Ghazali itu pernah menceritakan bahwa yang disebut dengan halal 100% itu sulit untuk diketahui. Ya satu-satunya yang halal 100% itu ya, Anda mangap aja ke menghadap ke langit. Ahalul halal al-ma'u an-nazil minas sama. Katanya Imam Ghazali begitu. Terus ada hujan. Nah, tetesan hujan langsung kena mulut itu yang sudah halal 100% itu. Jangan kena genteng. Kalau genteng masih ada pertanyaan lagi. Gentengnya halal apa haram? Terbuat dari tanah yang najis apa enggak najis? Belinya itu pakai duit yang bersih apa enggak, panjang ceritanya. Emang sulit. Jadi kita ikuti aja kayak Imam ya apa ya, Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia itu. Sudah dari segi hukumnya saja, Anda waktu transaksi itu halal ya sudah halal. Nah, sisanya nanti ghufrana ka rabbana wa ilaikal masir. Kita minta maaf pada Allah yang tidak kita ketahui akibat dari kita belajar itu. Nah, zakat inilah yang akan berperan untuk membersihkan itu. Karena zakat itu jangan sampai ketinggalan nih zakat itu. Zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah sih terakhir kan ya malam Lebaran. Ya terserah Lebarannya mau hari anu apa hari anu, hari A atau B, silakan keyakinan masing-masing. Tapi itulah hari terakhir untuk membayar zakat fitrah dalam setahun itu. Tapi zakat mal itu silakan bisa Ramadan, bisa tidak Ramadan, tapi setahun sekali harus bayar itu untuk dibersihkan eh, semuanya supaya tidak sampai ada yang kotor berada di dalam diri kita. Wa kaifa la yakunu kadzalik wa rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibat annaha minal muharramat aw annaha laysat biwajibah. Kalau kita nggak tahu, nggak mau belajar, nggak mau survei, nggak mau riset, nggak mau tanya kepada orang yang lebih ngerti, akhirnya yang dilakukan selama ini ternyata haram, nggak kerasa kalau itu haram. Atau sebaliknya, harusnya ini wajib dilakukan, tapi karena kita nggak tahu, akhirnya nggak tahu. Nggak dilaksanakan kewajiban itu. Wa fi ba'dil muharramat anha wajibat aw minat ta'at aw annaha laysat muharramat. Wa fi dzalika ghayatul qadar. Itulah yang disebut bahaya. Kalau kita nggak tahunya bahwa itu adalah kewajiban kita. Wa hadza kullu fil ilmi al-wajib alladzi la yas'u ahadan minal muslimin ayajhalahu. Kita jangan sampai abai sama sekali
nggak mau tahu, pokoknya biasa nggak apa-apa kok. Nih banyak sekali di tugas kita sehari-hari itu orang yang punya dalil biasanya nggak apa-apa kok Pak, biasanya nggak apa-apa kok. Itu membenarkan sesuatu yang dianggap biasa, padahal itu nggak benar. Yang benar gimana? Yang benar adalah Anda harus membiasakan sesuatu yang benar. Yang nggak benar, ya tinggalkan. Mohon maaf masih banyak ini yang statusnya dibayari itu, entah itu ya orang yang memang bulanan dibayari atau karena event-event tertentu baru transaksi tetap aja nggak mau merhatikan. Sekali lagi kita harus perhatian betul dengan yang masuk ke dalam perut kita. Dan kalau sudah kita perhatian yang sangat betul dan itu memang sudah halal, jangan sok suci. Karena bisa jadi ada najis terciprat di dalamnya, baik itu adalah berupa apa keharaman dari zatnya maupun keharaman dari substansi transaksinya. Dan ini insya Allah yang menjadi target dari yang harus kita sucikan setiap tahunnya itu dengan zakat. Ya, mudah-mudahan ini kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa berzakat dengan baik dan benar. Mohon maaf ini banyak orang yang tidak mau zakat itu setelah melihat, loh, lah kok akeh sih dizakati? Wah, mikir lagi. Kalau zakatnya masih 25.000 rupiah lumayan. Duitmu berapa? 1 juta. Setiap 1.000 kan 25. Kalau 1 juta berapa? 25.000 kan. Tapi kalau sudah naik lagi duitnya berapa yang zakati? 100 juta. Berarti 2,5 juta ya. Hah? 2,5 juta. Akeh tiba ya. Apalagi yang duitnya lebih banyak lagi. Loh, lah kok kudu zakat 20 juta? Gak keliru hitung ini. Coba hitung lagi. Mana kalkulator? Hitung lagi, dihitung lagi. Oh kan belum ada keluaran ini, belum ada pengeluaran ini. Pengeluaran itu kurangi akhirnya entek. Nek ngono di bawah di shop gak wajib zakat awak dhewe. Oh itu contohnya itu. Itu model-model orang yang memang tidak punya kekuatan untuk bisa menzakati hartanya. Lika-liku si Doni gak usah zakat nek ngono, gak wajib awak dhewe. Yo apa sih? Ya, mohon maaf ini bisa diatur-atur seperti ini karena itu mari kita kembali kepada diri kita sendiri. Yo apa? Kita zakat ini sudah siap belum? Siap lah, harus siap. Karena emang harus dibersihkan harta kita ini. Demikian hadirin, mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna Amin. ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah ya fariqal furqan wa munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan barakan thayyiban wa rizqan shalihan wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.